Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah teori bilangan, kita akan membahas mengenai materi sistem bilangan bulat. Tapi untuk pertemuan hari ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita pada materi definisi dan sifat urutan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai definisi dan sifat urutan, maka yang terlebih dahulu akan kita bahas di sini yaitu apa itu bilangan, ya. Lalu apa bedanya antara bilangan dan angka? Ya, kalau kita berbicara tentang bilangan, maka bilangan itu sendiri adalah ide yang bersifat abstrak, yang bukan simbol ataupun lambang, yang memberi keterangan tentang banyaknya anggota himpunan. Nah, dari pengertian bilangan di sini, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa bilangan itu sifatnya abstrak. Sehingga, ya, karena bilangan itu sifatnya abstrak, maka bilangan itu sulit untuk digambarkan, sulit untuk dibayangkan. Sehingga untuk dapat menggambarkan atau untuk dapat membayangkan sebuah bilangan, maka diperlukan adanya sebuah simbol atau lambang bilangan. Nah, simbol dan lambang bilangan inilah yang kemudian biasanya disebut dengan istilah angka. Gitu. Jadi, kalau kita berbicara tentang angka, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan bahwa angka 1 itu biasanya dituliskan dengan garis tegak seperti ini. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, untuk menyatakan 3 biasanya disimbolkan dengan seperti ini, ya. Sementara kalau dalam bahasa Romawi, ya, biasanya untuk menuliskan angka 4 biasa dituliskan dengan huruf kapital I disandingkan dengan huruf kapital V. Nah, lalu apa bedanya antara bilangan dan angka? Kalau seperti itu, tadi di awal kita sudah mendapati bahwa bilangan itu karena sifatnya abstrak, nanti akan mampu kita gambarkan dan kita bayangkan kalau ada simbol ataupun lambang bilangan. Jadi kalau seperti itu, bahwa angka itu sendiri merupakan simbol atau lambang bilangan. Lalu kalau bilangan itu sendiri apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau bilangan itu sendiri, di sini kita mendapatkan sebuah keterangan atau informasi bahwa bilangan itu memberi keterangan tentang banyaknya anggota himpunan. Jadi kalau seperti itu, bilangan itu merupakan, ya, jumlah atau banyaknya suatu himpunan atau banyaknya suatu benda. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Kalau misalkan saya mengatakan bahwa di dalam aula itu, ya, di dalam aula itu terdapat 154 kursi, ya. Jadi kalau seperti itu, bilangan tadi memberi keterangan tentang banyaknya anggota himpunan. Jadi dari kalimat tadi itu bahwa di dalam aula terdapat 154 kursi. Jadi 154 kursi itu adalah merupakan bilangan, ya, karena memberikan kita keterangan tentang banyaknya kursi yang ada di aula. Sementara 154, sementara untuk 1, 5 dan 4 itu sendiri yang kemudian disebut dengan angka. Jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa perbedaan antara bilangan dan angka itu sendiri adalah kalau angka berarti kita berbicara tentang simbol atau lambang bilangan. Sementara kalau bilangan berarti kita berbicara tentang banyaknya atau jumlahnya anggota dalam suatu himpunan atau banyaknya jumlah suatu benda. Seperti itu letak perbedaan antara bilangan dan angka. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan bilangan. Ya, yang pertama ada bilangan asli. Di mana bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan untuk bilangan asli biasanya kita notasikan dengan huruf kapital N. Ya. Kemudian ada bilangan cacah.
Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bedanya tadi bilangan asli, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Notasi untuk bilangan cacah itu sendiri biasanya dinotasikan dengan huruf kapital C. Berikutnya adalah bilangan bulat, ya. Berikutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu biasanya terdiri dari 3. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif, ya, misalkan -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 itu sendiri. Dan berikutnya adalah bilangan bulat positif. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan untuk menotasikan bilangan bulat biasanya ditulis dengan huruf kapital Z. Ada juga beberapa biasa kita temukan bahwa untuk menotasikan bilangan bulat itu biasa juga ditulis dengan huruf kapital B. Berikutnya ada bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu sendiri merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu merupakan anggota bilangan bulat. Dan B itu sendiri tidak boleh sama dengan 0. Untuk menotasikan bilangan rasional, ya, maka biasanya dinotasikan dengan huruf kapital Q, ya. A per B, di mana A dan B merupakan elemen bilangan bulat dan syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan-bilangan yang bukan termasuk dalam kategori bilangan rasional. Jadi semua bilangan yang tidak termasuk dalam kategori bilangan rasional itu merupakan bilangan irasional. Berikutnya kita masuk kepada definisi sistem bilangan bulat. Ya. Jadi definisinya begini. Sistem bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat, ya. Notasinya tadi adalah bilangan bulat itu sendiri adalah Z kapital, ya. Ada notasinya adalah 0, ada -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0 dan ada bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan operasi biner pada operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk A, B, dan C itu sendiri merupakan bilangan-bilangan bulat sembarang, sehingga sistem bilangan bulat itu mempunyai sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama adalah berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ada dengan tunggal, A ditambah B dalam bilangan bulat. Maksudnya apa ini sifat tertutup? Bahwa ketika ada dua buah bilangan bulat, kita operasikan dalam operasi penjumlahan, maka hasilnya pun nanti akan mendapatkan bilangan bulat. Misalkan, A itu misalkan kita ambil 2. Kemudian B kita misalkan itu 3. Berarti 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, 5 itu sendiri, hasil yang kita dapatkan itu sendiri dari pengoperasian antara 2 dan 3, 2 tambah 3 itu hasilnya 5 yang juga merupakan bilangan bulat. Nah, makanya kenapa dikatakan bahwa di dalam sistem bilangan bulat untuk operasi penjumlahan itu berlaku sifat tertutup. Ya, misalkan lagi di sini kita ambil misal 0, A-nya itu 0, kemudian B-nya itu misal adalah 3. Berarti 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. 3 itu sendiri juga merupakan bilangan bulat, ya, berlaku sifat tertutup. Misalkan lagi di sini kita mengambil misal ya, A itu adalah -2, kemudian B itu sendiri adalah -3. Berarti -2 ditambah dengan -3 hasilnya adalah -5. -5 itu sendiri merupakan bilangan bulat negatif, ya, masih dalam kategori bilangan bulat. Jadi itu yang kemudian dimaksud dengan berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Berikutnya adalah sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi ada dengan tunggal A dikali B di dalam bilangan bulat. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengalihkan dua buah bilangan bulat, hasilnya nanti juga adalah bilangan bulat, sama tadi yang untuk operasi penjumlahan. Jadi kalau misalkan di sini adalah A-nya misal -2,
kemudian B-nya misalkan ambil min 3, berarti min 2 dikali dengan min 3 hasilnya adalah positif, ya, positif 6. Berarti positif 6 itu sendiri masuk dalam kategori bilangan bulat. Jadi berlaku sifat tertutup pada operasi perkalian. Misalkan lagi A-nya misalkan kita ambil 2, kemudian kita ambil B-nya itu misal minus 4. Berarti 2 dikali min 4 itu sendiri hasilnya adalah min 8. Minus 8 itu juga termasuk dalam kategori bilangan bulat negatif, ya. Berarti betul bahwa berlaku sifat tertutup pada operasi perkalian. Berikutnya adalah sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Maksudnya ini sifat komutatif biasa juga disebut dengan sifat pertukaran, ya. Ini itu akan hasilnya sama. Berarti kalau misalkan A-nya 2, kemudian B-nya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian kalau B ditambah A berarti 3 ditambah 2 juga hasilnya 5. Jadi A ditambah B, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sama saja kalau B ditambah A, 3 tambah 2. Sama-sama hasilnya 5. Berarti berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Begitupun untuk sifat komutatif pada operasi perkalian. Jadi kalau misalkan A kali B, sama saja hasilnya nanti dengan B kali A. Misalnya kita ambil A-nya 3, B-nya 4. Berarti 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian kalau B-nya 4, A-nya 3 berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Hasilnya sama. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Itulah mengapa dikatakan berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian. Berikutnya adalah sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Sifat asosiatif ini biasa juga disebut dengan sifat pengelompokan, ya. Berarti A ditambah B ditambah C itu nanti akan sama saja hasilnya kalau A ditambah B ditambah C. Jadi kalau misalkan meskipun A tambah B ini dikelompokkan, di sebelah kiri ini tambah C, kemudian di sebelah kanannya nanti ini kita mau mengelompokkan A ditambah B tambah C, hasilnya itu akan tetap sama. Misal kita ambil A-nya itu sendiri adalah 1, kemudian B itu 2, kemudian C itu 3. Kita masukkan 1 ditambah 2 adalah 3. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, kalau misalkan di sini lagi, di sebelah kanan, di ruas kanan, A-nya 1 ditambah B-nya berapa tadi? B-nya adalah 2. C-nya 3. Berarti 2 ditambah 3, 5. Berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Hasilnya akan sama, ya. Hasilnya akan sama. Begitu. Jadi berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Begitupun untuk sifat asosiatif pada operasi perkalian juga berlaku. Jadi kalau kita mengelompokkan A kali B dikali C, di ruas kiri akan sama saja dengan A dikali B dikali C, itu akan sama saja hasilnya. Nanti kalau di sini kita ganti dengan berupa angka, ya itu nanti hasilnya akan sama. A-nya misalkan 1, B-nya 2, C-nya 3, berarti 1 kali 2, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya 1 dikali 2 dikali 3, 1 dikali 6 hasilnya sama-sama 6. Kemudian berikutnya adalah berlaku sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan. Kenapa disebut distributif kiri? Distributif ini biasanya juga disebut dengan sifat penyebaran, ya. Distributif kiri karena di sini A dikali B tambah C. Itu nanti hasilnya adalah A dikali B ditambah dengan A dikali C. Ketika kita masukkan angka berapapun di sini, itu akan menghasilkan hasilnya akan sama dengan yang ini, ya. Hasilnya akan sama yang ini. Begitupun dengan sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan. A ditambah B dikali C. Berarti A dikali C ditambah B kali C. Kalau kita masukkan nanti di sini misalkannya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, hasilnya itu nanti akan sama dengan yang ada di ruas sini. Yang ada di ruas kanan ini. Hasilnya akan sama. Makanya dikatakan berlaku sifat distributif pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. Seperti itu. Berikutnya, sifat yang ke-9 adalah ketunggalan inverse
penjumlahan. Untuk setiap A yang merupakan anggota bilangan bulat, ada dengan tunggal elemen min A, negatif A, elemen bilangan bulat ya, yang termasuk juga dalam anggota bilangan bulat, sehingga A ditambah dengan min A itu sama saja hasilnya dengan min A ditambah A, sama dengan 0 ya. Jadi minus A di sini, negatif A di sini itu merupakan invers penjumlahan dari A. Begitu maksud dari ketunggalan invers penjumlahan. Sifat yang ke-9. Berikutnya ada sifat yang ke-10. Ini sifat identitas ya. Nah, yang pertama adalah untuk setiap A ada dengan tunggal elemen 0 dalam bilangan bulat. Sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya adalah A. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi bilangan apapun yang ketika dijumlahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan A-nya itu adalah 2 ya. Jadi 2 ditambah 0 sama saja dengan 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Jadi bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi kalau seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa 0 di sini itu merupakan elemen identitas untuk operasi penjumlahan. Jadi bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya akan bilangan itu sendiri. Berikutnya adalah sifat yang ke-11. Untuk setiap A ada dengan tunggal elemen 1 dalam bilangan bulat. Sehingga A dikali 1 sama saja dengan 1 dikali A sama dengan A. 1 di sini merupakan elemen identitas untuk operasi perkalian. Kenapa disebut dengan elemen identitas? Ini 1 disebut sebagai elemen identitas karena bilangan apapun yang kemudian dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan A-nya di sini 4 ya, berarti 4 dikali 1 sama saja dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Misalkan A-nya adalah 10 misal, berarti 10 dikali 1, 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya akan bilangan itu sendiri. Jadi 1 merupakan elemen identitas untuk operasi perkalian. Berikutnya kita akan membahas tentang urutan pada bilangan bulat. Definisi, jika A dan B elemen bilangan bulat, A lebih kecil dari B, disimbolkan dengan A kurang dari B jika dan hanya jika ada C yang merupakan elemen bilangan bulat positif, sedemikian sehingga A tambah C sama dengan B. Jadi kita akan mendapatkan B jika ada C yang merupakan bilangan bulat positif yang kita jumlahkan dengan A. Misalnya A sama dengan 2, kita ambil ya, A itu 2, kemudian B sama dengan 5. Jadi 2 ini kurang dari 5 karena ada C sama dengan 3. Seperti itu maksudnya. Sehingga kita substitusi 2 tambah 3 sama dengan 5. A tambah 2 tambah 3 A tambah C sama dengan 5. Jadi diperoleh A tambah C sama dengan B dari permisalan ini. Berikutnya kita ambil permisalan yang kedua. Misalkan A itu sama dengan min 4 dan B itu sama dengan min 3, di mana minus 4 itu lebih kecil dari min 3 karena ada C sama dengan 1. Ya, seperti itu maksudnya. Sehingga A tambah C sama dengan B, sehingga min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Untuk mendapatkan B yaitu min 3 harus ada C sama dengan 1. 1 ini sendiri adalah bilangan bulat positif yang dijumlahkan dengan min 4 ya, dijumlahkan dengan min 4 sehingga diperoleh min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Sehingga terbukti bahwa A tambah C sama dengan B. Berikutnya jika A dan B elemen bilangan bulat positif, A lebih besar dari B, disimbolkan A lebih besar dari B. Jika dan hanya jika B itu lebih kecil dari A, atau ada C yang merupakan elemen bilangan bulat positif, sedemikian sehingga B tambah C sama dengan A. Jadi nanti kita akan mendapatkan A jika B di sini kita jumlahkan dengan C
yang merupakan elemen bilangan bulat positif. Sekali lagi ya, C itu harus merupakan elemen bilangan bulat positif untuk mendapatkan ini nanti. Jadi kita ambil permisalannya adalah A sama dengan min 2 dan B sama dengan minus 5. Jadi maksudnya bahwa minus 5 ini ya, minus 5 ini lebih kecil dari minus 5 ini lebih kecil dari min 2 karena ada C sama dengan 3. Sehingga untuk membuktikan ini kita masukkan semua ini tadi permisalan. B-nya tadi itu adalah min 5 ditambah C-nya adalah 3 sama dengan min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Jadi kita peroleh B tambah C sama dengan A. Jadi kita akan mendapatkan minus 2 jika ada 3 yang kita jumlahkan dengan minus 5. Seperti itu maksudnya. Kemudian kita ambil permisalan yang lain. Misalkan A-nya sama dengan 7, kemudian B-nya sama dengan min 3. Di mana minus 3 ini tentu lebih kecil daripada 7 karena ada 10 ya. Karena ada C sama dengan 10. Sehingga min 3 ditambah 10 sama dengan 7. Ini 7 kita peroleh jika ada C yang merupakan bilangan bulat positif ya. Tadi di sini C-nya adalah 10, kita jumlahkan dengan B ya, kita jumlahkan dengan B. B-nya itu tadi permisalannya adalah minus 3. Sehingga dibuktikan bahwa B tambah C sama dengan A. Berikutnya adalah sifat trikotomi pada bilangan bulat. Sifat ini menyatakan bahwa jika A dan B elemen bilangan bulat sembarang, maka berlaku tepat satu relasi dari 3 kemungkinan yang dapat dipenuhi. Yang pertama adalah apakah A akan lebih kecil daripada B, kemudian kemungkinan yang kedua adalah A sama dengan B, dan kemungkinan yang ketiga adalah A lebih besar daripada B. Maksudnya apa? Bahwa ketika ada 2 buah bilangan bulat sembarang, itu akan berlaku satu hubungan atau akan berlaku satu relasi dalam kedua bilangan bulat tersebut. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu bisa jadi bahwa kedua bilangan itu akan lebih kecil satu sama lain, ataukah kemungkinannya akan sama dengan satu sama lain, atau kemungkinannya lagi adalah boleh jadi kedua bilangan itu akan lebih besar satu sama lain. Nah, ini yang kemudian dimaksud dengan sifat trikotomi pada bilangan bulat. Jadi, setiap 2 buah bilangan bulat itu pasti akan memiliki satu relasi atau satu hubungan yang akan terjadi di antara keduanya. Seperti itu. Jadi dengan berakhirnya kita membahas mengenai sifat trikotomi pada bilangan bulat, maka berakhir pula lah materi kita di mata kuliah teori bilangan untuk pertemuan hari ini, di materi tentang definisi dan sifat urutan. Pekan depan kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.